Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Joko di Wesprogo Channel. Untuk cerita kali ini akan melanjutkan cerita Istriku Jelmaan Kuntilanak bagian kedua. Sebelum ke cerita, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tanda notifikasi agar channel ini dapat terus berkembang dan update cerita dari saya. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, akan saya cantumkan linknya di kolom deskripsi. Langsung saja kita dengarkan ceritanya. Betapa kagetnya Dedi melihat sosok wanita di dalam kamar tersebut adalah Lita. Wanita misterius yang sempat menarik perhatiannya, ditengarai sebagai sosok mengerikan yang membuat Dedi takut setengah mati. Lita, apa betul kamu adalah kuntilanak merah? Sambung Lita memotong percakapan. Iya, aku adalah kuntilanak merah. Rumahku di pohon beringin besar itu. Mana mungkin gadis secantik kau. Tak pantas kau menjadi seorang kuntilanak. Mau kutunjukkan sosok asliku. Jangan. Kumohon jangan. Duduklah di sampingku. Dedi masih takut setengah mati. Jangan takut, aku tak akan membunuh suamiku sendiri. Suami? Iya, kamu adalah suamiku dan kamu tidak bisa lari dariku. Iya. Mari mendekat ke sini. Dengan sedikit ketakutan, Dedi mendekat ke arah Lita yang setengah berbaring di ranjang. Jangan takut. Dedi duduk di atas ranjang dengan sedikit takut. Dia menghirup dalam-dalam aroma tubuh yang keluar dari tubuh Lita. Aneh. Tadi tidak ada bau amis sedikit pun. Wangi sekali tubuhnya sekarang. Dedi lalu menolehkan wajahnya ke arah Lita. Namun dia masih setengah takut. Dengan jelas sosok di luar tadi masih terbayang di wajahnya. Tenang Dedi, aku tidak seperti di luar tadi. Kamu bisa membaca pikiranku. Lita hanya tersenyum, lalu bangkit dan memeluk tubuh Dedi, serta mencium punggung Dedi. Setelah beberapa saat, Dedi pun membalas ciuman itu. Mereka serta-merta berjumbu layaknya sepasang suami istri yang sedang berbulan madu. Berhasil tugasku telah selesai, ucap Pak Gusti yang dari tadi menguping pembicaraan antara Lita dan Dedi dari balik pintu kamar. Malam pun berganti pagi. Dedi masih setengah sadar di atas ranjang dan membuka matanya karena merasakan ada yang ganjil di atas kasurnya. Di mana Lita? Mengapa bisa banyak daun kering dan bunga melati di atas kasur ini? Dedi lantas berpakaian dan segera mencari Pak Gusti. Didapatinya Pak Gusti sedang asik meminum kopi di luar. Pak, saat saya bangun, Lita sudah tidak ada. Dan anehnya, banyak daun kering dan bunga melati bertebaran di atas kasur. Sudah bangun kau rupanya. Oh itu, coba kamu lihat di bawah ranjang. Ada sebuah tas. Masukkan semua daun kering dan bunga melati di dalamnya. Lalu tutup rapat dan biarkan selama sehari. Keesokan harinya boleh kamu buka. Lakukan hal yang sama setiap pagi setelah malamnya kau berjumpa dengan kuntilanak merah. Apa yang akan terjadi setelah itu? Lakukan saja sesuai perintah. Baik Pak. Dedi lantas bergegas masuk ke kamar dan merogoh sebuah tas di bawah ranjang dan mengisi penuh tas tersebut dengan daun kering dan bunga melati. Setelah melakukannya, Dedi langsung pergi menemui Pak Gusti di depan. Sudah saya lakukan Pak. Bagus, malam ini kamu boleh pulang ke Kupang. Kenapa harus malam Pak? Mengapa tidak sekarang?
karena kamu akan membawa kuntilanak itu pulang bersamamu. Apa Pak? Dibawa pulang? Walaupun berbeda dunia, kalian adalah suami istri dan kamu tidak bisa lari darinya. Jangan pernah membuat kuntilanak merah marah. Kalau tidak, kamu dan keturunanmu akan menanggung akibatnya. Baik Pak, saut Dedi dengan ketakutan. Di rumah ada kamar kosong? Ada Pak, mengapa? Kamar itu akan ditempati oleh kuntilanak merah nantinya. Bagaimana caranya Pak? Kuntilanak tersebut akan memberimu sebuah selendang. Setelah sampai di rumah, langsung pergi ke kamar kosong dan ikat selendangnya di tiang penyangga atap di balik lonteng. Maksud Bapak selendang berwarna merah? Bagaimana kau tahu? Saya pernah menemukan dan juga pernah bermimpi soal selendang itu Pak. Oh, tambah Pak Gusti singkat sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Apa ada lagi Pak? Jangan biarkan siapapun selain kamu yang masuk ke kamar itu. Mengapa Pak? Ikuti saja, jawab Pak Gusti serius. Iya Pak, terima kasih. Saya permisi keluar sebentar. Mau kemana? Cuma ke depan sebentar Pak. Dedi berjalan menghampiri pohon beringin besar di depannya, seperti mencari sesuatu, namun tidak ditemukannya. Kemudian ia berjalan masuk ke arah hutan, melihat ke sekeliling, namun juga tidak mendapatkan apa yang ia cari. Kemana dia? Katanya rumahnya di pohon beringin. Dihampirinya tapi tidak ada. Di hutan juga tidak ada. Batin Dedi mencari Lita. Karena tidak menemukan Lita, akhirnya Dedi melangkah kaki pulang ke rumah Pak Gusti. Sesampai di rumah, Dedi langsung menuju kamar dan hendak merebahkan diri. Tapi betapa kagetnya ketika ia melihat belasan ular berbisa di atas kasurnya. Dia langsung berteriak dan berlari keluar kamar. Ah, tolong, Pak Gusti, tolong. Ada apa Dedi? Tanya Pak Gusti sambil berlari menuju Dedi. Ular Pak, ada ular di kamar. Pak Gusti langsung menuju kamar dan tidak menemukan seekor ular pun di situ. Tidak ada apapun di dalam kamar. Mungkin kamu berhalusinasi, atau mungkin karena cuaca terlalu panas. Tapi Pak, saya lihat begitu banyak dan nyata, tidak mungkin saya berhalusinasi. Coba kamu masuk ke dalam dan lihat sendiri. Dedi masuk ke kamar dan juga tidak menemukan seekor ular pun di dalamnya. Dia terheran-heran atas apa yang baru saja dialaminya. Kamu beristirahatlah. Mungkin kamu terlalu capek atau terlalu banyak pikiran. Iya Pak, sahut Dedi singkat. Sebenarnya apa yang terjadi? Lita tidak ada dan aku melihat belasan ular berbisa di atas kasur. Tidak mungkin hanya halusinasi. Semua ini terjadi setelah semalam, batin Dedi. Ia lalu merebahkan diri dan berbaring sebentar. Bunyi HP Dedi bergetar. Halo, Itis? Halo bro, bagaimana? Lancar? Lancar bro. Wah mantap, kapan pulang? Malam ini bro. Sampai Kupang, tolong traktir ya. Aman bro, siap. Tapi ada sesuatu yang aneh. Apa itu bro? Tadi aku melihat belasan ular berbisa di atas kasur. Saat dilihat lagi tidak ada. Apa kamu pernah mengalami hal yang sama? Tidak pernah. Mungkin halusinasi. Mungkin juga ya. Baiklah, sampai jumpa di Kupang. Oke, siap bro. Malam pun tiba. Dedi juga sudah selesai bersiap-siap untuk kembali ke Kupang.
Semua barang-barangmu sudah kamu kemas? Sudah, Pak. Jangan lupa tas yang aku maksud tadi pagi. Sudah siap, Pak? Oh iya, sebentar. Kamu lewat jalan yang satunya saja. Jalannya lebih bagus, namun sangat sepi. Jalannya nanti akan berujung ke cabang Bendungan Tilong. Terima kasih, Pak. Sudah sangat membantu saya. Ini ada sedikit buat Bapak. Saya mohon ambillah, sahut Dedi sambil menyodorkan sebuah angkop coklat tebal kepada Pak Gusti. Terima kasih, hati-hati di jalan. Terima kasih kembali, Pak. Oh, satu lagi. Jika dalam perjalanan kamu ketemu dengan siapapun dan siapapun di jalan, maka jangan pernah kamu berhenti. Ingatlah ini baik-baik. Baik, Pak. Kalau begitu, saya mohon diri, Pak. Terima kasih atas bantuannya. Iya, jika ada apa-apa hubungi saya saja. Dedi pun lantas menyalakan motornya dan siap pulang ke Kupang. Sebelum berangkat, dia masih menyempatkan diri berhenti di depan pohon beringin besar itu sebentar, menatap pohon itu, lalu menyulut api ke batang rokok surya di mulutnya, kemudian pergi meninggalkan tempat itu. Tepat pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah, Dedi meninggalkan Amarsi. Dengan kecepatan sedang, pikirannya berlari menuju wajah Lita, istrinya Kuntilanak. Sekitar 15 menit perjalanan, tiba-tiba Dedi mencium aroma amis menyengat yang mengikutinya. Ternyata Dedi mulai menyadari kalau itu merupakan sosok kuntilanak merah. Tak pelak dia melihat sosok tersebut sedang bergelantungan di atas pohon besar di pinggir jurang sambil tertawa dan memandang ke arahnya. Dedi ketakutan, namun ia harus mulai membiasakan diri akan hal itu. Beberapa saat kemudian ia mulai merasakan ada yang aneh dengan motornya, seperti sesuatu yang berat di atas motor yang sedang melaju. Apalagi aroma amis yang tadi hilang dan berganti dengan aroma harum kemana-mana. Ditolehnya kepalanya menghadap spion motor, dan ternyata dia melihat sosok Lita yang juga sedang menatapnya melalui spion sambil tersenyum. Dia kaget kalau sedang membonceng Lita. "Kamu sejak kapan di sini?" ucap Dedi setengah takut. "Baru saja." Dedi hanya diam menahan takut sambil menarik gas motornya kencang-kencang. Jalan semakin sempit dan berliku-liku sehingga Dedi memperlambat laju motornya. Dari dalam hutan Dedi mendengar seseorang sedang menyapa. Sambil menahan gas motor, ia menolehkan wajahnya ke samping dan kanan dan melihat seorang nenek sedang menyapu di tengah hutan. Nenek tua itu melihat Dedi dengan sorot mata yang sayu. Karena takut, Dedi menambah laju motornya dan akhirnya ia tiba pada suatu sungai kecil yang meluap menutupi jalan. Dikiranya jalan tersebut putus karena banjir. Lalu ia memperlambat laju motornya dan hendak melewatinya. Dengan hati-hati motor hendak melewatinya. Baru setengah jalan melewati sungai tersebut, Dedi melihat dua anak kecil sedang berenang sambil memercikkan air satu ke yang lainnya. Menyadari kehadiran Dedi, dua anak kecil tersebut berhenti dan menatap Dedi dengan sorot yang tajam. Semakin ketakutan, ia pun menambah kecepatan motornya sehingga melewati sungai kecil itu. Dikiranya setelah melewati sungai kecil tersebut, suasana mencekam akan selesai. Nampak di depannya terdapat banyak sosok pria tegap dengan wajah pucat, berdiri di kiri dan kanan sisi jalan, menggunakan pakaian adat lengkap sambil memegang tombak dan perisai. Dan tidak jauh dari pinggir jalan tersebut
terdapat beberapa wanita dengan wajah pucat menggunakan pakaian adat Amarasi sedang menari tarian adat pula. Karena makin ketakutan, Dedi hendak memutar balik. Namun dia juga dibuat takut oleh seorang nenek yang sedang menyapu di tengah jalan. Ia ingin berhenti, namun teringat perkataan Pak Gusti yang memintanya jangan berhenti dan tetap melanjutkan perjalanan ketika bertemu sesuatu yang aneh dalam perjalanan. Dikumpulkannya keberanian, lalu melewati para pria dan penari wanita tersebut dengan kecepatan tinggi tanpa menoleh ke kiri dan ke kanan. Para pria dan penari wanita itu hanya melihat Dedi melewati mereka dengan mulut terkunci. Setelah melewati mereka, Dedi menoleh pandangannya ke belakang dan tidak melihat mereka lagi. Apakah mereka para Meo Timur yang menjaga perbatasan kerajaan Amarasi zaman dulu? Dan para penari wanita itu, batin Dedi sambil melajukan motornya dengan banyak tanda tanya. Beberapa puluh menit kemudian, Dedi akhirnya tiba di pemukiman penduduk. Ia menandakan sedikit lagi ia akan tiba di persimpangan keluar dari jalan menuju Bendungan Tilong dan memasuki jalan pusat Trans Timur. Sepi sekali, aku lupa kalau ini sudah sangat larut, celetuk Dedi setengah tertawa. Dia boleh sedikit tertawa karena mulai memasuki area pemukiman penduduk. Sebab dari tadi hanya kejadian mencekam yang menemani dirinya sepanjang perjalanan dari Amarasi. Makin banyak perumahan penduduk yang ia lewati, sehingga membuat senyum keluar dari wajahnya, sehingga ia melanjutkan perjalanan dengan santai. Bunyi gemercik ban motor akibat Dedi menahan rem sekuat tenaga, disertai bunyi tabrakan. Rupanya Dedi menabrak seekor kucing hitam yang tiba-tiba memotong jalan. Ia lalu berhenti untuk mengecek keadaan kucing tersebut. Namun kucing itu bangun dan berlari, lalu menghilang ke arah semak belukar. Pertanda apakah ini? Terlalu banyak kejadian aneh dari awal perjalanan hingga sekarang. Semoga sampai di Kupang dengan selamat. Ia lalu naik di atas motornya dan melanjutkan perjalanan. Senyum Dedi makin keluar ketika tiba di persimpangan Bendungan Tilong. Ia lalu berhenti di depan sebuah kios kecil untuk sekedar membeli rokok dan melepaskan kram karena terlalu lama duduk di atas motor. Ia membakar rokok dan terus melanjutkan perjalanannya agar segera tiba di rumahnya. Ia mengurungkan niatnya saat tiba di pertigaan untuk melewati jalur Bimoku karena teringat akan cerita Itis, Rian dan Enso yang sempat ditodong pistol rakitan oleh dua orang yang diduga sebagai begal. Dia lantas melewati jalur Lasiana. Saat melewati daerah Oispa, Dedi memberhentikan motornya di depan warung yang menjual nasi goreng. Rasa lapar ternyata sudah menyerang perut Dedi sedari tadi. Mas, nasi goreng 2 dibungkus. Sambalnya banyak ya, kerupuknya juga banyak. Lapar ya mas, sampai makan 2 bungkus. Tidak mas, untuk cewek ini juga. Cewek yang mana mas? Dari tadi mas sendirian. Maksud saya untuk cewek di rumah. Dedi yang menyadari mereka tidak bisa melihat Lita pun segera berkilah. Wespa, Kelapa, 5 Pasir, Pajang, Pasar, Ibu, dan akhirnya Dedi pun tiba di rumahnya. Baru saja senang karena sudah tiba di rumah, tiba-tiba tercium aroma amis dan busuk yang sudah tidak asing baginya. Ia lalu memalingkan kepala ke kiri dan ke kanan untuk mencari sumber bau busuk tersebut. Ia mendapati kuntilanak merah sedang bertengger di atap pohon beringin kecil di depan rumahnya. Kuntilanak itu menunjukkan jarinya ke arah motor. Mata Dedi pun
tertuju pada selai selendang merah di atas dudukan motornya. Dia lalu buru-buru mengambil selendang itu dan masuk ke rumahnya, menyalakan lampu dan menuju kamar kosong di rumahnya, lalu membongkar sebagian kecil lontengnya untuk naik ke atas serta mengikat selendang di atas tiang kosen atau penyangga atap seperti yang diperintahkan Pak Gusti. Selesai mengikat selendang tersebut, Dedi turun lalu keluar dan mengunci kamar itu rapat-rapat, lalu bergegas menuju kamarnya untuk membersihkan diri. Akhirnya bisa mandi air hangat, segar rasanya. Dedi yang sedang asik mandi kaget saat merasakan ada tangan yang memeluknya dari belakang. Saat dia membuka mata, tangan itu sudah tidak ada. Dia pun segera menyelesaikan mandinya, lalu berpakaian dan menuju kasurnya untuk beristirahat. Baru sebentar menaruh kepala di bantal, ia sudah langsung tertidur pulas. Rupanya dia kecapean dalam perjalanan. Sebuah tangan halus mencoba mengelus wajahnya dengan lembut. Sosok Lita hadir di kamar dan menjaga Dedi dalam lelap. Di bawah lampu yang temerem sambil mengelus wajah Dedi, Lita menyanyikan tembang tahun 60-an berjudul Kesunyian Malam dengan suara yang datar dan mata yang begitu sayu. Selesai menyanyi, Lita duduk di samping Dedi sambil menyisir rambutnya yang panjang bergelombang dengan mata yang kini menatap tajam ke arah Dedi yang tertidur pulas. Detik berganti detik dan menit berganti menit, malam berganti pagi. Dedi yang tertidur pulas akhirnya bangun. Saat ingin bangkit dari ranjangnya, ia memegang sekumpulan rambut hitam bercampur uban panjang dengan aroma amis yang berhamburan begitu saja di atas ranjangnya. Rambut siapa ini? Apakah rambut Lita? Atau ada rambut sosok asli Lita yang sesungguhnya? Ia lantas membersihkannya lalu membuangnya di tempat sampah dan menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Setelah selesai, ia teringat akan tas berisi daun kering dan bunga melati yang ia bawa kemarin. Aku sudah tidak sabar untuk membukanya. Dibukanya tas itu dengan pelan-pelan dan yes, wow, aku kaya, teriak Dedi kegirangan. Dedi senang bukan main. Bagaimana tidak? Di dalam tas tersebut terdapat banyak lembaran uang. Ani, aku siap membeli mulut busuk ayahmu. Tunggu saja, ucap Dedi sinis. Setelah selesai bersiap-siap dan baru saja ingin membuka pintu untuk pergi, tangan Dedi ditahan oleh seseorang. Mau kemana? Ujar Lita penuh tanya. Aku mau keluar sebentar. Makan dulu. Tidak usah, sebentar aku makan di luar. Lita kemudian makin menggenggam keras tangan Dedi sambil menggelengkan kepalanya dengan sangat pelan dan menatap Dedi dengan sorot matanya yang tajam tanpa berkedip. Dedi yang mulai merasa kesakitan akhirnya mengiyakan ajakan Lita. Aku sudah menyiapkan makanan, ucap Lita datar. Dedi lalu makan dengan lahapnya, sedangkan Lita hanya menyaksikan Dedi yang sedang melahap bunga melati, tanah, belatung, dan kecoak mati dengan lahapnya tanpa mengetahui sebenarnya apa yang ia makan. Enak sekali masakanmu. Aku mau lagi, tapi setelah aku pulang. Dedi langsung bergegas menuju motornya yang sudah bersih dan bersiap menuju rumah Ani di Mualafah. Dedi sengaja tidak memberitahu Ani akan kedatangannya yang tiba-tiba. Dia juga sempat berhenti sejenak di seputaran daerah Kayu Putih untuk membeli bakso Mas Yono kesukaan Ani.
Ani pasti suka. Aku sudah tidak sabar menemuinya. Setelah tiba di rumah Ani dengan sedikit gugup, Dedi mengetuk pintu. Sayang, halo sayang, aku bawa bakso kesukaanmu. Makasih ya. Ayah kamu ada? Ada. Mengapa? Aku ingin bertemu dengannya. Please, jangan cari masalah sama ayah. Percaya sama aku. Kamu yakin? Ada apa ini? Secara tiba-tiba ayah Ani muncul di depan mereka berdua. Mau apa lagi kamu kesini? Pak, saya ingin melamar anak bapak. Masih berani kamu berkata seperti itu di depan saya. Saya sudah sukses, Pak. Sukses dari mana? Belum sampai seminggu kamu saya usir dari rumah ini. Mana ada orang sukses hanya dalam beberapa hari saja. Jangan-jangan kamu menggunakan jalan pintas. Percaya Pak, saya tidak mungkin melakukannya. Dedi terpaksa membohongi ayah Ani agar dapat meluluskan niatnya melamar gadis yang dicintainya itu. Lantas bagaimana kamu bisa sukses secepat ini jika tidak menggunakan jalan pintas? Saya tidak akan membiarkan anak saya menderita nantinya akibat ulahmu. Ani pun menangis memohon-mohon kepada ayahnya agar merestui hubungan dia dan Dedi. Nah, ayah hanya tidak mau kau menderita dibuatnya. Ayah masih melihat keraguan dalam diri anak ini. Percaya Pak, Dedi pasti bisa membahagiakan Ani. Ani menangis sejadi-jadinya dan berlutut memohon restu kepada ayahnya. Karena tidak tahan dengan tangisan anak semata wayangnya, ayah Ani pun akhirnya luluh dan mengiyakan permohonan Ani dan Dedi. Baiklah, terima kasih Pak, terima kasih, ucap Dedi. Tapi jika kamu macam-macam dan membuat putri saya menderita, maka lihat saja akibatnya nanti. Iya Pak, saya sangat mencintai Ani Pak. Hanya dia wanita yang ingin saya nikahi. Baiklah kalau begitu. Terima kasih ayah. Ani memeluk ayahnya dengan erat. Namun di satu sisi ayah Ani merasakan sesuatu yang lain dan takut anaknya kenapa-kenapa. Sedikit pun beliau sungguh tidak percaya akan kata-kata Dedi. Namun beliau dilema atas air mata putri cantiknya. Sementara itu Dedi pun pamit pulang kepada Ani dan ayahnya dan keluar dengan sedikit menggerutu. Sialan, beraninya si tua bangka berkata seperti itu padaku. Ia lantas meninggalkan rumah Ani dan pergi entah kemana. Malam harinya dia pergi menemui Itis dan Revan yang sudah menunggunya. Mereka pun duduk sambil meminum moke yang dibelinya tadi sore atas pesanan Itis. Bro, terima kasih sudah mengenalkan aku pada Pak Gusti. Tanpamu aku tidak akan bisa seperti ini, ucap Dedi membuka percakapan. Rileks bro, sesama teman harus saling membantu. Benar, tapi mengapa kau tidak menikah saja? Padahal kan banyak wanita yang mendekatimu. Aku sudah cukup punya satu. Maksudmu kuntilanak? Kamu yakin? Lu gila bro. Kehidupan yang gila seperti ini yang aku idamkan. Kamu yakin ingin menikah dengan Ani? Yakinlah hidupmu akan penuh teror. Maksud kamu teror apa? Kamu tidak tahu apa-apa soal kuntilanak merah? Tidak bro, memangnya kenapa? Kuntilanak merah merupakan kuntilanak paling kejam dan mengerikan dari kuntilanak lainnya. Jangan pernah buat mereka marah. Kalau tidak apa? Sambung Dedi. Kalau tidak, kamu akan mati. Oke,
sampai di sini dulu cerita dari saya. Nantikan kelanjutannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.